Belum. Isi liter. Mulai. Selamat siang Bapak Sparta. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Sylvia Rahmawati, Dia Ayu Lestari, dan saya Agnes Samosir. Kami akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk sewa. Tujuan pembelajaran yang pertama, jelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. Yang kedua, jelaskan akuntansi untuk sewa oleh leasing. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk sewa oleh lessor. Yang keempat, diskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur khusus pengaturan sewa. Lingkungan sewa. Sebuah sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan leasing yang memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh penyewa untuk jangka waktu tertentu. Kelompok terbesar dari peralatan yang disewakan meliputi yang pertama, peralatan teknologi informasi, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Keuntungan dari leasing atau penyewa. 100% pembiayaan dengan tingkat bunga tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Sekilas tentang lessor. Kalau bank itu adalah Credit Suisse, yang kedua mengejar, yang ketiga Barclays, yang keempat Jerman Bank. Perusahaan leasing terikat. Yang pertama CNH Modal, yang kedua BMW Keuangan Jasa, yang ketiga IBM Global Pembiayaan. Lingkungan sewa. Keuntungan dari leasing lessor, satu, sering menyediakan margin bunga yang menguntungkan. Dua, bisa merangsang penjualan dari produk lessor. Tiga, ini sering menyediakan manfaat pajak pada berbagai pihak dalam leasing. Empat, hal ini dapat memberikan nilai sisa yang tinggi bagi lessor. Akuntansi sewa. Menyampaikan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, pabrik, atau peralatan yang teridentifikasi atau aset yang teridentifikasi untuk jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pertimbangan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. 1. Jangan mengkapitalisasi aset yang disewakan. 2. Memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran. 3. Kapitalisasi semua sewa jangka panjang. 4. Memanfaatkan sewa perusahaan di mana hukum untuk kinerja sangat besar. Akuntansi sewa. Di ASB membutuhkan penyewa untuk dikapitalisasi semua sewa, hanya pengecualian. 1. Sewa yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Hak untuk menggunakan properti di bawah sewa adalah 1. Aset, dan 2. Kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran adalah kewajiban. Akuntansi sewa. Penyewa. 1. Mengakui beban bunga atau liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif dan mencatat beban penyusutan atas aset hak pakai. Akuntansi atau sewa pembiayaan ini diterapkan apakah sewa tersebut efektif pembelian aset atau ketika lease hanya mengendalikan penggunaan aset. Jangka waktu sewa. Dia menetapkan jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan. Opsi pembaruan tawar-menawar dapat diperpanjang periode ini. Pada awal sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Jangka waktu sewa, ilustrasi Carrefour sewa Lenovo PC selama 2 tahun dengan harga sewa $100 per bulan per komputer, dan selanjutnya dapat menyewanya dengan harga $10 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa jelas menawarkan opsi pembaruan murah. Jangka waktu sewa dianggap 4 tahun. Pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Pembayaran sewa yang pertama, pembayaran tetap, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Selanjutnya ada nilai sisa yang dijamin, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pengakhiran yang secara wajar pasti akan dilakukan oleh penyewa. Nilai diskon. Penyewa harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tarif ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Dalam hal praktis,
dalam hal tidak praktis untuk menentukan tarif implisit. Penyewa menggunakan tingkat pinjaman increment. Akuntansi sewa selanjutnya. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa ibu kota CNH dan Ivanhoe Tambang menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa guna usaha dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.000 euro, 20.711 euro pada awal setiap tahun. Backhoe memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000 euro. Ivanhoe memperkirakan kemungkinan besar nilai yang diharapkan dari nilai sisa pada akhir masa sewa yang akan lebih besar daripada jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Sewa tidak mengandung opsi pembaharuan backhoe kembali ke CNH Capital pada akhir masa sewa. Tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe mendepresiasi peralatannya dengan dasar garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari tingkat ini. Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai berikut. Pembayaran sebesar 20.711 euro, faktor nilai sekarang, PV pembayaran sewa itu hasilnya 95.890 euro. Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit CNH sebesar 4%, alih-alih tingkat pinjaman tambahan sebesar 5% karena diketahui oleh Ivanhoe. Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan pada pembukuannya pada 1 Januari 2019 sebagai aset hak pakai Rp95.890, kewajiban sewa Rp95.890. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2019 sebagai berikut. Kewajiban sewa Rp20.711 dan uang tunai sebesar Rp20.711. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat bunga akrual pada 31 Desember 2019. Beban bunga 3.007,17, kewajiban sewa 3.007,14. Akuntansi penyewa. Contoh 1. Penyusutan aset hak guna selama masa sewa 5 tahun menerapkan kebijakan penyusutan normal Ivanhoe atau metode garis lurus, menghasilkan entry berikut pada 31 Desember 2019. Beban penyusutan 19.178,7 di debit dan aset hak guna 19.178.007. Akuntansi penyewa contoh 1. Laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan transaksi sewa per 31 Desember 2019. Akuntansi penyewa contoh 2. Untuk mengilustrasikan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin. Asumsikan dalam contoh CNH atau Ivanhoe sebelumnya bahwa kemungkinan besar nilai sisa akan menjadi 3.000 euro, bukan jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai residu backhoe pada akhir masa sewa sebesar 3.000, Ivanhoe memasukkan 2.000 euro sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak guna. Jurnal 1. Serahkan uang kas ke penyewa 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 2.000. Jurnalnya debitnya rugi sewa 2.000, kreditnya kas 2.000. 2. Menyewa membeli aset tersebut untuk 3.000. Peralatan di debit 3.000, kas di kredit 3.000. Akuntansi penyewa contoh 2. Ivanhoe membuat entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Aset hak pakai sebesar 97.534, kewajiban sewa sebesar 5.034, kewajiban sewa sebesar 20.711, sebesar
20.711. Asumsikan bahwa nilai pemeliharaan Beku yang buruk. Ivanhoe dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 setelah mengembalikan Beku ke CNH pada 1 Januari 2024. Dalam kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro di bawah skenario pembayaran yang diharapkan. Ivanhoe membuat entry berikut. Rugi sewa sebesar 3.000, kas sebesar 3.000. Di bawah skenario pembayaran yang tidak diharapkan, Ivanhoe membuat entry berikut. Rugi sewa sebesar 5.000, kas sebesar 5.000. Opsi pembelian murah. Opsi pembelian murah memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga masa depan yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang diharapkan di masa depan. Yang pertama, penyewa harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dengan nilai dari harga opsi. Mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama, mungkin seperti nilai residu yang dijamin dengan jumlah yang mungkin terutang. Akuntansi penyewa contoh 3. Nilai residu tanpa jaminan. Asumsikan pembuangan Hathaway, Leisure, dan Marks and Spencer PLC. Penyewa menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu mesin pemadat karton standarnya untuk digunakan di salah satu toko. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620,08 euro pada awal setiap tahun. Yang kedua, kompaktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000 euro. Perkiraan umur ekonomis 7 tahun dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 euro yang tidak dijamin. Nilai residu tanpa jaminan. Nilai residu tanpa jaminan. Asumsikan pembuangan Hathaway dan Marks and Spencer PLC yang menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu mesin pemadat karton standarnya untuk digunakan di salah satu toko M dan S. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sewa tidak mengandung opsi pembaharuan pemadat kembali ke Hathaway pada penghentian sewa. Yang kedua, tingkat implisit lessor tidak diketahui oleh M dan S. Tingkat pinjaman tambahan M dan S adalah 6%. Nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk M dan S dalam situasi ini adalah 49.924 euro. Itu yang setara dengan iklan 3,6%. Kewajiban sewa sebesar 49.924 euro tidak termasuk pembayaran yang terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. M dan S membuat entry berikut. 1 Januari 2019, aset hak pakai 49.924 euro, kewajiban sewa 49.924 euro, kewajiban sewa 17.620 euro, 20.000, dan kas sebesar 17.620 rupiah. IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlukan dari semua sewa. Yang pertama, sewa bernilai rendah. Aset yang mendasari dengan nilai 5.000 euro atau kurang, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Yang kedua, sewa jangka pendek. Penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Ekonomi sewa. Penyewa menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan penyewa. Yang pertama, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian. Yang kedua, mempertimbangkan kedudukan kredit penyewa. Yang ketiga, panjang sewa. Yang keempat, status nilai sisa. Ekonomi sewa. Dalam contoh 1 dan 2, CNH menentukan tarif implisit menjadi 4%, nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro, dan nilai sisa menjadi 5.000 dolar. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Nilai wajar peralatan yang disewa 100.000 euro dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa. Jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa 95.890,35 euro. Lihat pembayaran sewa awal tahun untuk menghasilkan 4% pengembalian, sama dengan 20.711,11 euro.
Klasifikasi Klasifikasi sewa oleh lessor. 1. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai satu sewa pembiayaan atau sewa operasional. 2. Untuk sewa pembiayaan itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes dalam ilustrasi 21.18. 3. Untuk memenuhi salah satu dari 5 tes ini, lessor harus mengalihkan kendali atas sebagian besar aset pendasar kepada penyewa atau memberikan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa. Klasifikasi sewa oleh lessor. Uji transfer kepemilikan, tes operasi pembelian. Yang pertama, jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah opsi pembelian sewa memungkinkan sewa untuk membeli sewa pembiayaan. Klasifikasi sewa oleh lessor. Tes jangka waktu sewa. Jika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Jika masa sewa adalah 75% atau lebih besar dari umur ekonomis aset yang disewa, maka sewa tersebut memenuhi uji masa sewa. Tes nilai sekarang. Jika kini pembayaran sewa cukup mendekati nilai wajar aset, penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pedomannya, jika nilai kini pembayaran sewa sama atau melebihi 90% dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pembayaran sewa umumnya meliputi yang pertama pembayaran tetap, yang kedua pembayaran variabel, yang ketiga nilai sisa, yang keempat pembayaran penyewa cukup pasti untuk Nilai diskon. Tingkat implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai kini dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Uji penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Asumsinya adalah bahwa lessor menggunakan semua manfaat dari aset sewaan, dan oleh karena itu, lessor pada dasarnya telah membeli aset tersebut. Pengukuran dan presentasi akuntansi untuk sebuah sewa tipe penjualan. Yang pertama, lessor mencatat sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Yang kedua, lessor umumnya mencatat piutang sewa dan menghilangkan aset sewaan. Yang ketiga, piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan. Contoh sewa keuangan tipe penjualan. CNH Financial Service Corp menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan Bekku ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Membutuhkan pembayaran sewa yang sama pada setiap awal tahun. Yang kedua, Bekku memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000 euro, perkiraan umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000 euro, yang kurang dari nilai sisa yang diharapkan dari Bekku pada akhir masa sewa. Selanjutnya, asumsikan aset dasar Bekku memiliki biaya 85.000 euro untuk dealer. Yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi pembaharuan, Bekku kembali ke CNH pada penghentian sewa. Yang keempat, kolektibilitas pembayaran oleh CNH yang sangat mungkin terjadi. Contoh sewa keuangan atau tipe penjualan. Ilustrasi, CNH Finance Service Corp atau anak perusahaan dari CNH dan Konstruksi Ivanhoe menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan Bekku ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun atau tingkat implisit atas investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.20. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau tipe penjualan karena 1. Jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. 2. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000 euro yang merupakan 100% atau lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar Bekku. Artinya, Ivanhoe akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewa. CNH menghitung piutang sewa seperti yang ditunjukkan. Ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut.
Piutang sewa sebesar 100.000 di debit, pendapatan penjualan sebesar 100.000 di kredit. Harga pokok penjualan 85.000 di kredit. Persediaan 85.000 di kredit. Berikut merupakan contoh sewa keuangan atau tipe penjualan dari CNH Capital. Dalam contoh Ivanhoe atau CNH, Ivanhoe menjamin nilai sisa sebesar 5.000 euro dalam menghitung jumlah yang akan diperoleh kembali dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangkan dari nilai wajar backhoe untuk mendapatkan jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor. Perhitungannya sama apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Dalam hal ini, ada kepastian yang lebih kecil bahwa sebagian sisa yang tidak dijamin dari aset telah dijual. Yang pertama, lessor mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang pemulihannya terjamin. Yang kedua, baik pendapatan penjualan maupun harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Yang ketiga, laba kotor yang dihitung akan tetap sama dengan nilai sisa yang dijamin. Lessor, nilai residu tanpa jaminan. Untuk membandingkan sewa tipe penjualan dengan nilai sisa yang dijamin dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Asumsikan fakta yang sama seperti dalam situasi sewa CNH atau Ivanhoe itu adalah yang pertama, harga jualnya sebesar 100.000 euro. Yang kedua, nilai sisa yang diharapkan adalah 5.000 euro. Nilai saat ini adalah sebesar 4.109 euro. 3 peralatan yang disewa memiliki biaya sebesar 85.000 euro untuk dealer. Perhitungan jumlah sewa oleh CNH, finansial sewa. Akuntansi lessor untuk sewa operasi. Data berikut berkaitan dengan perjanjian sewa antara Hathway Disposal Ltd dan Nona untuk penggunaan salah satu pemadat karton standar Hathway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Yang kedua, pemadat biaya nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 60.000, perkiraan umur ekonomis 5 tahun. Yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Yang keempat, tingkat implisit lessor dikenal oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan trailer adalah 6%. Hathway mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada pengujian sewa pembiayaan yang terpenuhi. Di bawah metode operasi, Hathway atau lessor, yang pertama, terus mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa, umumnya dengan dasar garis lurus pada setiap periode. Yang kedua, terus menyusutkan aset sewaan. Untuk mengilustrasikan metode operasi sewa Hathway mencatat pembayaran sewa dengan dasar garis lurus pada tanggal 1 Januari 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut. Tunai sebesar Rp17.620, pendapatan sewa diterima di muka Rp17.620 pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Hathway mencatat pengakuan pendapatan setiap periode sebagai berikut. Pendapatan sewa diterima di muka Rp17.620, pendapatan sewa Rp17.620. Hathway juga mencatat beban penyusutan atas peralatan yang disewa. Dengan asumsi saldo menurun ganda dengan dasar biaya 60.000 euro dan umur ekonomis 5 tahun sebagai berikut. Beban penyusutan Rp24.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp24.000. Hathway mencatat biaya lain yang terkait dengan perjanjian sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak pada periode terjadinya. Masalah akuntansi sewa khusus. Masalah akuntansi sewa khusus. 1. Penyesuaian sewa lainnya. 2. Penyajian, pengungkapan, dan analisis. Masalah akuntansi sewa khusus. Penyesuaian sewa lainnya. Biaya eksekusi adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan seperti asuransi, properti, dan pajak properti. 1. Biaya pelaksanaan yang termasuk dalam pembayaran tetap yang disyaratkan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran kewajiban sewa. 2. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung ke otoritas perpajakan atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel dan merupakan dibebani seperti yang terjadi. Penyesuaian sewa lainnya, uang muka dan insentif sewa.
Perusahaan menyesuaikan aset hak guna untuk setiap pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dibuat sebelum atau pada tanggal permulaan. 1. Pembayaran di muka sewa dilakukan oleh penyewa meningkatkan aset hak pakai. 2. Pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor kepada lease bisa mengurangi aset hak pakai awal yang dikeluarkan oleh penyewa atau dibahas di bagian selanjutnya meningkatkan aset hak pakai. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Tetap biaya yang dimasukkan dan dikeluarkan dari biaya langsung awal dari pihak lease dan lessor. Biaya langsung awal ditanggung oleh penyewa termasuk dalam biaya perolehan aset hak guna tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Penyewa akuntansi untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Untuk sewa operasi, lessor menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasinya sebagai beban selama masa sewa. Untuk sewa pembiayaan, lessor membebankan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa dalam periode di mana ia mengakui laba atas penjualan. Presentasi pengungkapan dan analisis ringkasan tentang bagaimana penyewa melaporkan informasi yang terkait dengan sewa pembiayaan dan operasi dalam laporan keuangan sebagai berikut. Ringkasan tentang bagaimana penyewa melaporkan informasi yang terkait dengan jenis penjualan dan sewa operasi dalam laporan keuangan sebagai berikut. Penyingkapan. Yang pertama, lease dan lessor juga harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pengungkapan kualitatif akan disediakan oleh lease maupun lessor diringkas seperti yang ditunjukkan. Analisis dengan peningkatan aset dan kewajiban, sejumlah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Yang pertama, pengembalian aset akan berkurang. Yang kedua, laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi dengan amortisasi. Yang kemungkinan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan menyusutkan aset hak guna untuk mencatat beban bunga. Yang ketiga, rasio utang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan menurun. Penjualan penyewaan kembali. Sebuah perusahaan penjual penyewa mentransfer aset ke perusahaan lain, pembeli, penyewa, dan kemudian menyewakan kembali aset itu dari pembeli penyewa. Mengapa perusahaan seperti restoran Darden melakukan transaksi jual sewa kembali? Yang pertama, Darden dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya diikat di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, ia terus menggunakan properti itu melalui masa sewa. Yang kedua, Darden dapat menyusun peraturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional diminimalkan. Yang ketiga, Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangi dari pajak. Sedangkan di bawah pembiayaan konvensional hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Masalah akuntansi dalam transaksi jual leaseback. Masalah akuntansi adalah apakah transaksi tersebut merupakan penjualan atau pembiayaan. Yang pertama, jika kontrol memiliki berpindah dari penjual ke pembeli, maka terjadilah penjualan. Yang kedua, jika kontrol sudah tidak diteruskan dari penjual ke pembeli, transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan, sering disebut sebagai penjual yang gagal. Transaksi penjualan. Dalam sebuah penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian sesuai. Darden kemudian mencatat transaksi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0 disebut sebagai penghentian pengakuan aset. 2. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagaimana digunakan dalam bab ini. Tore Enso membuat entry berikut untuk mencatat penjualan sewa kembali. Kas 623,110, akumulasi penyusutan gedung 220.000, bangunan 800.000, keuntungan pelepasan aset tanaman 43.110. Transaksi 1. Store Enso tidak mencatat penjualan transaksi pembiayaan atau penjualan gagal. 1. Store Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.
dalam pembiayaan atau penjualan gagal. Scott, 1. Tidak mengurangi nilai tercatat bangunan. 2. Depresiasi bangunan seolah-olah itu adalah pemilik yang sah. 3. Mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Ayat jurnal untuk mencatat pembiayaan adalah sebagai berikut. Kas 623.110 di debit, wesel bayar 623.110 di kredit. Dengan menerapkan uji klasifikasi sewa balik, pesawat diklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang terpenuhi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21A3 sebagai berikut. Sewa pembiayaan langsung atau lessor. Ketentuan sewa skenario 1. Parker Shipping Ltd. Menyewa lift hydraulic standar dari Stoke Trailers AG. Sewa yang ditandatangani pada 1 Januari 2019 menetapkan bahwa Stockton memberikan hak penggunaan lift kepada Parker. Akuntansi lift atau lessornya sebagai berikut. Ketentuan sewa adalah sebagai berikut. Sewa tidak dapat dibatalkan jangka waktu 4 tahun. Pembayaran yang sewa yang sama sebesar 9.538 euro setiap tahun. Lift memiliki nilai wajar sebesar 40.000, umur ekonomis 6 tahun. Biaya pengangkatan pada pembukuan Stockton adalah 30.000 euro. Tidak ada opsi perpanjangan, angkat kembali ke Stockton, tingkat implisit lessor adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Akuntansi penyewa. Parker membuat entry berikut untuk mencatat sewa ini dan pembayaran pertama 1 Januari 2019, aset hak pakai sebesar 34.119, kewajiban sewa sebesar 34.119, kewajiban sewa sebesar 9.538, kas sebesar 9.538. Akuntansi lessor sewa operasi. Stockton mengklasifikasi sewa sebagai operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang terpenuhi. Soal E20.10. Beban pensiun, entry jurnal, penyajian laporan. Hending PLC mensponsori program pensiun manfaat untuk karyawannya. Berikut data terkait dengan pengoperasian rencana untuk tahun 2019. 1. Nilai sekarang aktuaria dari imbalan masa depan yang diperoleh karyawan untuk pelayanan yang diberikan pada tahun 2019 berjumlah 56.000 euro. Yang kedua, kebijakan pendanaan perusahaan mensyaratkan iuran kepada wali amanat pensiun sebesar 145.000 euro untuk 2019. Pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan memiliki kewajiban imbalan pasti sebesar 900.000 euro. Akumulasikan manfaat sebesar 800.000 euro dan saldo sebesar 40.000 euro dalam akumulasi rugi. Nilai wajar aset program pensiun sebesar 600.000 euro pada awal tahun. Tingkat diskon adalah 99%. Pengembalian aktual aset program adalah sebesar 60.000 euro dan tidak ada manfaat yang dibayarkan. Instruksi. Yang A. Menentukan jumlah Instruksi A komponen menentukan beban pensiun. Instruksi yang A. Menentukan jumlah komponen beban pensiun yang seharusnya diakui oleh perusahaan pada tahun 2019. Yang B. Buatlah ayat jurnal atau ayat jurnal untuk mencatat beban pensiun dan iuran pemberi kerja kepada wali amanat pensiun pada tahun 2019. Yang C. Tunjukkan jumlah yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tahun 2019. Jawab yang A. Beban pensiun tahun 2015 terdiri dari biaya jasa 56.000 euro, beban bunga 81.000, bunga atas aset program kurang 54.000 dan biaya pensiun sebesar 83.000 euro. Yang B. Beban pensiun 83.000 di debit, aset atau kewajiban pensiun 62.000 di debit, dan tunainya 145.000 di kredit. Yang C. Laporan laba rugi. Beban pensiun sebesar 83.000 euro di kredit, laporan laba rugi, komprehensif laba bersih, pendapatan komprehensif lainnya, perolehan aset sebesar 6.000, pendapatan komprehensifnya belum diketahui, laporan posisi keuangan, kewajiban. Kewajiban pensiun sebesar 232.000 euro di kredit. Soal E2021. Lembar kerja manfaat pasca pensiun jumlah yang hilang. Staf Akuntansi Holder Inc. telah menyiapkan manfaat pasca pensiun berikut. Lembar kerja jumlah dalam euro. Sayangnya beberapa entry di lembar kerja tidak yang dapat diuraikan. Perusahaan telah meminta bantuan Anda dalam menyelesaikan lembar kerja dan menyelesaikan tugas akuntansi yang terkait dengan program pensiun 2019.
Instruksi A. Tentukan jumlah yang hilang di lembar kerja pasca pensiun 2019. Menunjukkan apakah jurnalnya debit atau kredit. B. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya pensiun 2019 untuk pemegang INCH. C. Berapa tingkat diskon yang digunakan pemegang dalam akuntansi untuk bunga atas pihak lain. Program manfaat pasca pensiun jelaskan. Jawabannya adalah yang A sebagai berikut. B. Beban pasca pensiun 82.100 di debit, penghasilan komprehensif lainnya 8.800 di debit, kas 66.000 di kredit, aset atau kewajiban pasca pensiun 24.900 di kredit. C. Tingkat diskonto atau penyelesaian dapat ditentukan dengan membagi beban bunga dengan DPBO awal 36.900 euro, 410.000 euro sama dengan 9%. Soal P20.10. Kramer CO memiliki siapan lembar kerja pensiun berikut jumlah dalam dolar. Sayangnya beberapa entry dalam lembar kerja tidak dapat diuraikan. Perusahaan telah meminta Anda menyelesaikan lembar kerja dan menyelesaikan tugas akuntansi terkait program pensiun tahun 2019. Instruksi A. Tentukan jumlah yang hilang di lembar kerja pensiun 2019 yang menunjukkan apakah jumlahnya debit atau kredit. Yang B. Buatlah ya jurnal untuk mencatat beban pensiun 2019 untuk Kramer Co. C. Tentukan untuk Kramer 2019 tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan bunga pengeluaran atau pendapatan. Berikut jawaban yang A. Jawaban yang B. Biaya pensiun sebesar 29.600. Biaya pendapatan komprehensif lainnya sebesar 41.900, kas sebesar 40.000, aset atau kewajiban pensiun sebesar 30.500. Yang C. Tarif diskon sebesar 26.000 dolar dibagi 325.000 dolar sama dengan 8% berdasarkan bunga atau berdasarkan pendapatan bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.